Oh, ini kita sudah bahas soal. Saya langsung ini kan soalnya teman-teman langsung dengan jawabannya. Nanti kalau ada yang perlu diklarifikasi, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar. Dan mungkin saya nanti akan bertanya soal contoh ini ya, apa sih namanya, keterkaitan dengan sila, karena jangan sampai lupa, dan keterkaitan dengan pasal. Tapi sejauh ini sih kelas online ini yang isinya tuh kayaknya aktif-aktif sih. Ya, biasanya lebih lebih proaktif. Malah jauh pinter-pinter sekali nih kalau kelas online. Tapi kayaknya itu aja nggak sih? Coba nanti saya cek ya. Saya ingetin deh nanti kalau yang itu aja. Oke teman-teman, yang pertama soal ini aman ya sepertinya ya. Oke, nomor 1 ini adalah Indonesia memiliki beragam corak dan motif batik. Bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut adalah, nah kalau kalau menghargai corak dan motif batik berarti sikap apa tadi? Nasionalisme lah ya, jelas ya. Oke, nah berarti ini jawabannya A ya, perbedaan corak dan motif batik merupakan keragaman budaya yang harus dijaga dan dihargai. Nah oke, coba saya ingin bertanya tentang konteks daripada keberagaman masyarakat Indonesia yang itu merupakan bentuk daripada otonomi ya, atau pemerintah daerah yang mengakomodir tentang wilayah-wilayah adat atau kesatuan wilayah adat. Itu diatur dalam Undang-Undang pasal berapa ya? Ayo. Masya Allah nih, Niko Limbong 100 jawab pertama. Oh, dapat 100 nih. Ya, 18B, pintar sekali. Oke, kita lanjut ya. Kita langsung kasih achievement dan kasih nilai 100 kalau yang jawab pertama. Benar ya? Oke. Nomor 2, sikap positif yang dapat diambil dalam peristiwa 10 November adalah A. Semangat mempertahankan kemerdekaan. Oke, saya sekarang nanya nih teman-teman. Pada masa yang mana peristiwa 10 November 1945? Tadi 1, sebelum abad 19, atau yang buletan yang keberapa tuh? Ada di buletan keberapa dia? Buletan nomor 1, buletan nomor 2, buletan nomor 3, atau buletan nomor ini, yang mana? 10 November ada di mana? Kedua. Buletan kedua berarti masa ini. Masa pergerakan. Saya kasih nilai 100 yang mana? Yang mana nih? Yang keempat dong. Oke, buletan keempat. Ini tuh masa revolusi kemerdekaan ya, teman-teman, 10 November itu. Nah, saya ingatkan kembali. Pada tahun 1945, kita memang merdeka, tapi kita belum sepenuhnya mendapatkan kedaulatan. Sehingga masih banyak musuh yang datang di Indonesia. Jepang masih ada, sekutu datang, kemudian Belanda juga kemudian datang dan ingin menguasai kembali Indonesia. Jadi kita malah menghadapi 3 musuh. Nah, oleh sebab itu, terjadilah salah satu pertempuran pertama, yaitu tanggal 10 November yang dapat dikatakan sebagai Hari Pahlawan. Ya, Hari Pahlawan. Ada yang tahu nggak triggernya terjadi 10 November itu apa? Ayo, ada yang nggak tahu nggak? Iya, betul. Bukan perang ya, perlawanan. Kalau perang itu abad sebelum ke-19 ya. Terjadi di mana? Ya, Surabaya, betul, di Surabaya. Apa? Apa penyebabnya apa? Perobekan bendera merah putih, bukan. Perobekan bendera merah putih bukan di Surabaya. Ayo, ada yang tahu? Arek Surabaya. Iya, betul, terjadinya di Surabaya gitu ya. Nah, coba nanti teman-teman cek ya. Ini peristiwanya karena iya, betul, menduduki kembali Surabaya, kemudian dia melucuti senjata ya. Dan kemudian tewasnya Jenderal W.S. Malabi ya. Nah, ini juga menjadi trigger, betul sekali. Nah, ini menjadi trigger kenapa kemudian terjadi pertempuran itu. Jadi pertempuran Surabaya ya. Nah, gitu. Ini terjadi pada masa revolusi kemerdekaan. Jadi
Antara rentang tahun 1945 sampai 49 itu disebut dengan revolusi kemerdekaan. Kita mengalami pertempuran-pertempuran yang dikatakan sebagai bentuk perjuangan militer kita, dan nanti ada yang disebut dengan perjuangan diplomasi. Nah, perjuangan diplomasi itu dimulai dari Linggarjati, kemudian Renville, Rumroyen, kemudian apalagi terakhir adalah KMB. Ya, jadi setelah atau di kolom yang bulatan yang keempat tadi, yaitu tadi ada perjuangan secara militer dan ada perjuangan secara diplomasi. Ya, oke. Coba ini bisa dikaitkan nggak dengan hal yang lain? Oke, belum ada yang ditanyakan ya lagi ya. Kita next dulu deh. Soal ini kayaknya aman juga ya teman-teman. Di era globalisasi ini, kemudian akses informasi melalui media internet memiliki berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah dengan munculnya berita-berita hoax. Sikap yang harus Anda miliki agar tidak terpengaruh adalah tentunya mengkonfirmasi kebenaran berita ke sumber resmi sebelum menyebarluaskannya. Ya, berarti harus ada pemahaman ya tentang ini ya, edukasi. Ini diatur pada pasal 28 ya, teman-teman nanti bisa cek 28F tentang bagaimana caranya kita memiliki hak dalam mendapatkan akses informasi ini. Kemudian lanjut, yang ini juga aman ya. Jawabannya adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini seringkali juga menjadi bentuk implementasi daripada bela negara ya, atau pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila. Pendidikan karakter itu menjadi salah satu implementasi bela negara. Jadi implementasi bela negara itu ada 4 ya. Kalau di Undang-Undang Dasar bela negara pasal berapa? Ayo, bela negara pasal berapa? Ayo, bela negara pasal berapa? Saya kasih 100 untuk yang menjawab pertama. Bela negara pasal berapa? Woi, Mbak Tera. Tera laki-laki perempuan ya. Pasal 27 ayat 3. Pinter sekali. 100 untuk Mbak Tera nih. Oke, 27 ayat 3. 27. Oke, Mbak Eka Mentari dapat 80 karena kedua. Siapa lagi? Ya, pasal 27 ayat 2. Pasal 30 ayat 1 itu tentang pertahanan dan keamanan negara, walaupun mereka bestian. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, di bawah ini merupakan ketentuan pasal yang mengatur tentang bela negara. Harus dicari dulu pasal 27 ayat 3. Kalau sampai nggak ada pasal 27 ayat 3, adanya pasal 30 ayat 1, berarti yang dipilih pasal 30 ayat 1. Karena mereka itu membahas tentang konteks yang sama ya. Dalam hal pertahanan dan keamanan negara, yang salah satunya, kalau bela negara itu jauh lebih luas maknanya. Ya, yang pertama adalah belajar PKN, atau pendidikan karakter. Kedua ada pelatihan kemiliteran. Kemudian yang ketiga ada pengabdian sebagai TNI atau prajurit. Yang keempat, pengabdian sesuai dengan profesi. Jadi kalau bela negara itu bukan hanya soal angkat senjata. Angkat senjata itu hanya implementasi di yang ketiga, poin ketiga. Yang kemudian secara spesifik diatur pada pasal 30 ayat 1. Ya, soal pertahanan dan keamanan negara. Oke, bisa lanjut ya. Nah, udah pintar-pintar ini.